Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Teropong Kehidupan. Ini adalah video keempat yang akan membahas mengenai cara mengatur keuangan agar tidak boros. Sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, bantu dan dukung saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan update video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Besar atau kecilnya gaji tidak bisa menjamin kebahagiaan. Masalah yang utama ada pada bagaimana kita mampu bersyukur dan mengelola keuangan dengan sebaik mungkin. Karena ada orang yang pendapatannya besar sampai ratusan juta setiap bulan, namun tetap saja masih mengeluh mengenai keuangan, dan merasa pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya. Setiap orang pasti memiliki impian bisa mendapatkan gaji yang besar, apalagi saat ini segala kebutuhan terus meningkat, sementara pendapatan tidak bertambah, sehingga menimbulkan masalah keuangan. Untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya kita perlu melakukan perencanaan secara matang, termasuk dalam hal finansial. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengatur keuangan supaya tidak boros. Pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Mencatatkan setiap pemasukan dan pengeluaran dimaksudkan untuk menjaga pengeluaran supaya tetap terkontrol, dan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhanmu dalam satu bulan. Catat semua pengeluaran sekecil apapun jumlahnya, untuk memudahkan kamu dalam mengetahui pengeluaran bulananmu. Dengan cara ini, kamu juga bisa memangkas pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu, misalnya membeli kopi di tempat yang mahal yang sebetulnya bisa didapatkan di tempat yang lebih murah dengan rasa kopi yang sama. Lakukanlah pencatatan ini setiap bulannya, agar kamu terbiasa mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal yang penting saja. Perlu dipahami bahwa, memperketat arus pengeluaran bukan berarti Anda bersikap pelit, namun ini semua dimaksudkan untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat. Mungkin di saat-saat tertentu, Anda perlu untuk sekedar self-reward, namun tetap dengan cara yang terkontrol. Kedua, buatlah daftar rincian belanja yang realistis. Alokasikan daftar pengeluaran kebutuhanmu, misalnya selama seminggu, sebulan, atau setahun. Anggaran yang dibuat ini akan menjadi batasan berapa banyak yang akan dikeluarkan setiap bulannya, supaya tidak melewati batas budget yang sudah ditentukan. Ketiga, terapkan metode 50-30-20. Metode 50-30-20 ini dipopulerkan oleh Elizabeth Warren. Dia adalah salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Times. Metode ini mengalokasikan pendapatan kita ke dalam 3 bagian utama, yakni 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% lainnya disisihkan untuk tabungan. Jadi, sebaiknya pisahkan anggaran keuangan menjadi 3 bagian, yakni kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Kebutuhan adalah suatu hal yang harus kamu penuhi yang bersifat primer, sedangkan keinginan adalah hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting, tapi boleh kamu penuhi dan bersifat sekunder, contohnya piknik, pergi keluar kota atau membeli tas bermerek. Yang ketiga adalah tabungan. Ini merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan finansial yang sudah direncanakan. Metode 50-30-20 ini cocok dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari yang berpenghasilan tinggi, sampai orang dengan gaji kecil sekalipun. Oleh karena itu, metode ini bisa menjadi alternatif dalam perencanaan keuangan yang tepat. 4.
Buatlah target finansial yang ingin dicapai. Misalnya, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kamu berencana untuk membeli rumah, atau pergi umroh dan lain sebagainya. Dengan menetapkan target finansial yang jelas, maka akan memotivasi kamu untuk mengontrol keuangan secara ketat dalam membelanjakan uang yang dimiliki. Dengan begitu, kondisi keuanganmu akan lebih sehat. 5. Bersikap bijak dalam menggunakan kartu kredit. Bagi sebagian orang, memiliki kartu kredit seperti mendapatkan kucuran dana segar. Padahal pemikiran tersebut kurang tepat, sebab pada dasarnya, penggunaan kartu kredit sama saja dengan berhutang. Kemudahan dan promosi yang ditawarkan memang menjadi daya tarik terhadap pengguna kartu kredit. Namun, penggunaan kartu kredit yang berlebihan akan mengakibatkan masalah yang serius dalam perencanaan keuangan. Memang lebih baik untuk belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan saja. Namun, kalaupun terpaksa harus menggunakan kartu kredit, sebaiknya tidak melebihi 30% dari dana kartu kredit setiap bulannya. 6. Rajin berburu barang diskon. Berburu barang diskon menjadi cara bijak berhemat. Dalam berburu barang diskon, perhatikan juga kondisi produk dan alasan untuk membeli produk tersebut. Jangan sampai dengan penawaran diskon membuat kamu melakukan pembelian yang tidak terencana, yang mengakibatkan budget keuanganmu terkena imbasnya. 7. Hindari berhutang untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Hidup di zaman sekarang, mungkin ingin selalu tampil trendy dengan tas dan baju bermerek atau handphone model terbaru. Namun, jangan sampai keinginan tersebut membuat pengelolaan keuanganmu berantakan sampai mengajukan pinjaman. Hindari berhutang untuk membeli barang-barang konsumtif yang nilainya turun dari tahun ke tahun, seperti sepatu, handphone, atau laptop. Sebetulnya boleh saja berhutang, namun sebaiknya untuk membeli aset yang nilainya akan terus bertambah setiap tahunnya, seperti tanah atau rumah. Ketika Anda memutuskan berhutang untuk membeli aset, misalnya tanah, maka perlu diperhatikan untuk menghitung rasionya. Pastikan jumlah angsurannya tidak lebih dari 30% dari penghasilan. Sebab, jika lebih dari 30%, keuanganmu akan terganggu. 8. Mulailah untuk investasi. Sebagian dari kita berpikiran bahwa investasi dilakukan ketika sudah mempunyai penghasilan sendiri yang tetap dan di usia dewasa. Padahal sebetulnya, investasi tidak ada batasan usianya. Apabila kita mampu memulainya dari sekarang, maka itu jauh lebih baik untuk mendapatkan hasilnya di masa depan. Alasan kenapa kita harus memulai investasi sedini mungkin, pastinya untuk persiapan masa tua. Semakin bertambahnya usia, kemampuan kita untuk bekerja sudah tidak produktif seperti di usia muda. Dengan berinvestasi, kita bisa mengambil uang hasil investasi tersebut dan menikmatinya di masa tua. 9. Simpan sebagian penghasilan untuk dana darurat. Dalam mengatur keuangan yang tepat, dana darurat penting dimiliki bila sewaktu-waktu membutuhkan uang dalam jumlah besar, supaya tetap merasa aman karena tidak perlu mengambil dana tabungan. 10. Pertimbangkan untuk membeli asuransi. Hal penting lainnya yang akan membantumu untuk menjaga perencanaan keuanganmu tidak terganggu adalah memastikan proteksi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, maupun asuransi kendaraan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak terencana. Itulah 10 cara yang sebaiknya dilakukan supaya kita tidak boros dan bisa mengatur keuangan dengan tepat. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini.
Bila Anda suka dengan video ini, silahkan untuk di-like, dan bantu untuk di-subscribe, supaya channel ini berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.